Pernah kepikiran nggak sebuah teks yang umurnya udah 1.400 tahun bisa jadi ngeramalin teknologi yang kita pakai sekarang? Kayak misalnya panggilan video. Kedengerannya emang mustahil ya kan? Tapi, nah ini dia nih premis super menarik dari sumber yang mau kita bedah hari ini. Idenya adalah, di dalam Al-Quran tuh ada isyarat-isyarat tersembunyi soal teknologi masa depan. Oke, kita langsung aja deh ke klaim yang paling bikin kaget dari sumber ini. Jadi, idenya tuh gini, sebuah peristiwa di masa lalu ternyata bisa jadi semacam kode atau isyarat buat teknologi yang kita pakai sehari-hari sekarang. Kok bisa? Nah, yuk kita gali lebih dalam lagi. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat pembahasan kali ini. Kita bakal mulai dari premis utamanya dulu, terus kita lihat berbagai mujizat dan gimana hubungannya sama teknologi modern, dan terakhir kita coba jawab pertanyaan, kenapa sih isyarat-isyarat ini dibuat samar-samar banget? Nah, kita masuk bagian pertama. Di sini kita akan bongkar fondasi argumen dari sumber yang kita bahas. Pertanyaan besarnya kan, gimana caranya sebuah kitab suci bisa ngasih bocoran soal penemuan-penemuan di masa depan? Landasannya ternyata ada di ayat dari surat Al-An'am ini. Menurut interpretasi sumber yang kita kaji, frasa tertulis dalam kitab yang nyata itu bukan berarti semuanya ditulis blak-blakan. Justru ini lebih ke tanda-tanda atau isyarat yang baru klit dan bisa dipahami sama generasi-generasi setelahnya. Jadi kata kuncinya di sini adalah isyarat tersembunyi. Sumber ini yang mengutip seorang cendekiawan Islam bernama Bediüzzaman bilang kalau mujizat itu bukan cuma kejadian luar biasa di masa lalu yang udah selesai gitu aja. Tapi lebih dari itu, mujizat itu semacam cetak biru atau blueprint yang ngasih inspirasi buat masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh konkretnya ya. Kita lihat kelompok mujizat yang pertama. Nah, sumber ini fokus banget ke mujizat-mujizat yang berhubungan dengan Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena katanya ini relevan banget sama teknologi modern kita. Mujizat pertama yang dibahas itu soal pemindahan singgasana Ratu Saba. Bayangin deh, sebuah objek segede singgasana pindah tempat ribuan kilometer cuma dalam sekejap mata. Luar biasa kan? Nah, disinilah sumber ini mulai nyambung-nyambungin ke hal yang bikin kita mikir. Di satu sisi, ada mujizat kuno yang mindahin objek fisik plus gambar dan suaranya dalam sekejap. Di sisi lain, ya kita sekarang dengan teknologi modern bisa menyiarkan gambar dan suara ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Apa ini cuma kebetulan aja ya? Contoh spesifik yang dikasih sumber ini banyak banget. Mulai dari siaran TV live, panggilan video yang kita lakukan hampir tiap hari, bahkan sampai gambar proyektor dan hologram. Semua ini, menurut mereka, adalah wujud modern dari konsep transportasi instan yang diisyaratkan di kisah tadi. Lanjut, mujizat Nabi Sulaiman yang kedua, kemampuannya buat ngobrol sama hewan. Tapi, sumber ini ngasih argumen menarik. Katanya, ini bukan cuma soal bisa ngomong sama semut atau burung loh, tapi ini juga isyarat buat kita, manusia, buat belajar memanfaatkan kemampuan-kemampuan unik yang dimiliki hewan. Dan contohnya, banyak banget. Kita pakai penciuman anjing buat melacak barang. Kita niru sonar lumba-lumba buat navigasi di bawah air. Bahkan, dari dulu kita pakai merpati pos buat kirim pesan. Jadi, menurut sumber ini, kita itu sebenarnya udah belajar bahasa hewan dengan cara kita sendiri buat mencapai hal-hal yang keren banget. Yang ketiga, dari Nabi Sulaiman, bisa memerintah angin buat perjalanan super cepat. Sumber ini ngelihat ini sebagai isyarat yang jelas banget buat pesawat terbang modern. Kita kan sekarang memanfaatkan prinsip aerodinamika buat menaklukkan angin dan menempuh jarak yang jauh banget dalam waktu super singkat. Oke, kita geser ke mujizat berikutnya. Kali ini temanya agak beda. Sumber ini menyoroti hal-hal yang berkaitan sama ilmu material dan cara kita mengambil sumber daya dari alam. Di sini sumber ini nunjukin semacam timeline gitu. Jadi mukjizat Nabi Ibrahim yang nggak terbakar sama sekali oleh api itu dilihat sebagai sebuah cita-cita atau tujuan akhir buat manusia. Dan tujuan itu akhirnya tercapai lewat penemuan material canggih kayak Nomex dan Kevlar yang dipakai pemadam kebakaran. Hubungan yang ditarik di sini tuh visual banget ya. Coba bayangin, tongkat yang memukul batu sampai keluar air dari dalam tanah. Nah, oleh sumber ini, itu dilihat sebagai kode atau isyarat awal dari konsep ngebor buat ngeluarin sumber daya berharga kayak air, minyak, dan gas dari perut bumi. Nah, sekarang kita sampai di bagian mujizat-mujizat terakhir yang diangkat sama sumber ini. Dan ini bisa dibilang yang paling dalam maknanya.
Kita akan ngomongin soal kedokteran dan bahkan hal-hal yang nggak kelihatan. Sumber ini menafsirkan ucapan Nabi Isa ini bukan cuma sebagai mujizat yang terjadi sekali, terus selesai. Tapi lebih dari itu, ini adalah pesan harapan. Semacam sinyal kalau penyakit yang paling parah sekalipun, bahkan yang dibawa dari lahir, itu ada potensi buat disembuhkan. Tabel ini ngerangkum argumennya dengan jelas banget kan? Mujizat penyembuhan di masa lalu itu dilihat sebagai penunjuk jalan. Jalan menuju apa? Ya menuju terobosan medis spesifik di zaman kita sekarang. Kayak terapi gen buat nyembuhin kebutaan atau obat-obatan canggih buat penyakit kusta. Oke, ini mungkin perbandingan yang paling abstrak dari semuanya. Jadi kemampuan Nabi Sulaiman mengendalikan jin yang notabene nggak kelihatan buat ngerjain tugas-tugas berat, itu disajikan sama sumber ini sebagai isyarat buat kemungkinan di masa depan. Kemungkinan apa? Kemungkinan di mana manusia bisa memanfaatkan kekuatan-kekuatan lain yang saat ini masih jadi misteri buat kita. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau memang semua petunjuk ini ada, kenapa sih disampaikannya samar-samar banget? Kenapa nggak to the point aja? Nah, sumber ini ngasih penjelasan yang akarnya ada di tujuan dari kitab suci itu sendiri. Jadi, intinya menurut sumber ini ada dua alasan utama. Pertama, biar pesannya itu bisa relevan buat semua orang di zaman kapanpun mereka hidup. Coba bayangin ngejelasin internet ke orang abad ke-7. Pasti bingung kan? Alasan kedua, ini buat menjaga esensi hidup sebagai ujian. Di mana keyakinan itu pilihan, bukan sesuatu yang dipaksakan karena buktinya udah jelas banget di depan mata. Dan inilah kesimpulan pamungkas dari sumber yang kita bedah ini. Semua argumennya itu mengerucut ke satu titik, bahwa adanya isyarat-isyarat soal masa depan ini yang logikanya mustahil diketahui manusia 1400 tahun lalu dianggap sebagai bukti bahwa Al-Quran itu asalnya ilahi. Artinya, ini adalah sebuah proses yang nggak berhenti. Sumber ini seolah-olah bilang kalau seiring kita makin maju dan berinovasi, kita mungkin bakal terus nemuin lapisan-lapisan makna baru dalam teks kuno ini. Dan penemuan ini, ya, akan terus jadi bahan perdebatan antara mereka yang percaya dan mereka yang skeptis. Kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Nggak peduli Anda setuju atau enggak sama interpretasi sumber ini, proses melihat masa lalu lewat kacamata pencapaian masa kini itu memaksa kita buat mikir ulang. Mikir ulang soal hubungan kita dengan sejarah, dengan keyakinan, dan dengan kemajuan itu sendiri.